Oh, Agustin, siapkan. Oke, pimpin enggak? Sebelum memulai mata pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Agustin. Baik, sebelum mulai materinya, kita absen terlebih dahulu ya. Sambil absen, coba kalian sebutkan satu makanan favorit kalian yang sering kalian makan. Oke, Galuh dan Sari. Ikan? Oh, chicken. Latika? Maaf ya. Renata? Ya ini dah ayam dah. Nggak boleh salah ya kan? Emang udah ada ayam. Chicken. Oh chicken ya. Ikan deh. Oke, Afifah? Agustin? Ayam sebenting sih, Bu. Dahlia? Nasi goreng, Bu. Oh Oke. Sepertinya banyak yang suka makanan cepat saji ya. Dan nasi goreng. Iya sih, Iya. ya boleh. Iya, Bu. Ibu deh. Ini juga bu soto. Pasti suka makan seblak ya kalian? Enggak, Bu. Oke, materi hari ini yaitu sistem pencernaan manusia, akan menjelaskan lebih dalam itu tentang enzim pencernaan. Nah, Ibu ingin bertanya, setujukah Anda bahwa sistem pencernaan manusia modern ini semakin tidak efisien akibat perubahan pola makan yang cepat dan konsumsi makanan olahan? Setuju gak? Kayak makanan seblak, cilok, gorengan gitu. Saya bu, Ya boleh Renata. saya setuju bahwa sistem pencernaan manusia itu modern cenderung menjadi semakin tidak efisien akibat perubahan pola makan yang cepat dan meningkatnya konsumsi makanan olahan. Dalam beberapa dekade terakhir, pola makan manusia telah mengalami pergeseran drastis. Jadi pokoknya kayak gitu. Oke. Ada lagi? Nih Bu Bebek, mau nambahin? Mau nambahin? Kalau saya setuju Bu, soalnya kan jadi asal masuk ke tubuh aja nggak sih makanannya olahan. Jadi maksudnya nggak asli, nggak fresh gitu. Jadi nanti muncul gangguan di pencernaannya gitu Bu. Jadinya sakit ya. Ya, saya gitu. Ada lagi? Mau make sure Bu, jadi tadi pertanyaan itu tuh dimaksud dari manusia modern tuh para kaum Gen Z yang Iya kayak betul. Kayak kita. pencernaan. Ibu Gen Z, Bu. Baby boomer. Kayak kalian. Jadi kayak itu dia makanannya nggak mikir panjang gitu ya, kayak makan aja. Jadi dia nggak punya pola hidup sehat gitu. Iya. Itu betul sih Bu. Seperti buktinya dia tuh makan apa aja dimakan gitu. Apa Dia tuh? tanpa memikirkan baik buruk untuk kesehatan. Saya nggak suka sayur Bu. Baik, harus makan sayur kayak zaman dahulu tuh kayak harus mikirin makanan-makanannya kayak kalian ya? Iya sih, Abi kan bukan makan seblak tuh. Oke, bisa ya. Harus dikurangin ya makanan kayak gitunya. Bu ini berantem. Ya. Nah, selanjutnya ada integrasi keislaman. Boleh Afifah tolong baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kullu mimma razaqnakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu harapkan apa-apa yang baik dan
kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat 88. Terima kasih ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita mau merancang dan melakukan percobaan untuk mengetahui efektivitas enzim amilase dari ekstrak biji kecambah terhadap hati. Yang kedua, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan. Nah, Ibu akan memberikan video terkait praktikum kita hari ini. Diperhatikan ya, nanti Ibu akan menanyakan terkait praktikum. Selamat bertemu lagi di dalam praktikum biokimia. Kali ini kita akan praktikum mengenai praktikum enzim amilase. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecepatan kerja enzim amilase. Jadi seperti kita ketahui, enzim amilase itu terdapat pada mulut dan selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam praktikum biokimia. Kali ini kita akan praktikum mengenai praktikum enzim amilase. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecepatan kerja enzim amilase. Jadi seperti kita ketahui, enzim amilase itu terdapat pada mulut dan juga dihasilkan oleh Pak. Enzim amilase ini kita membuat satu tabung reaksi, kemudian tabung reaksi kita isi dengan 2 mili amino, kemudian tambahkan 1 mili enzim amilase dan biarkan selama 30 detik. Setelah itu ambil 2 tetes ke plat tetes. Selanjutnya kita uji dengan uji oleo. Jadi kita tambahkan 2 tetes CO2 dan lihat warna yang jadi oleo biru, berarti enzim amilase masih belum bekerja efektif. Kemudian biarkan 30 detik dulu. Setelah 30 detik kita ambil lagi 2 tetes. Kita teteskan lagi ke plat tetes. Kemudian kita uji dengan oleo. Nah, biasanya terlihat perubahan warna dari biru kehitaman menjadi lebih warna biru muda. Kemudian kita ambil lagi dari tabung reaksi tadi 2 tetes lagi dengan selama waktu 30 detik. Kemudian kita teteskan dan diuji lagi dengan uji oleo. Nah, selanjutnya dengan selang waktu 30 detik itu kita ambil lagi 2 tetes sampai warna hasil uji oleonya sama dengan oleo sebagai indikator. Setelah warnanya sesuai dengan indikator, maka kerja enzim amilase itu sudah selesai untuk menguraikan amilo menjadi maltosa. Jika maltosa ini tidak memberikan reaksi positif dengan oleo. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada enzim amilase, Bu. Ya, betul. Ada video. Sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 Agustin dan Garut, kelompok 2 Tika dan Afifa, kelompok 3 Renatra dan Bila. Ibu akan bertanya satu kelompok, satu tujuan, satu rumusan masalah, dan satu hipotesis. Oke, boleh sebutkan dari video tersebut. Boleh teman-teman dari rumah, Bu. Ya, boleh. Kita deh Bu, kelompok 1 dulu. Oke. Tujuannya kelompok 1 itu menurut kelompok kami mengidentifikasi fungsi enzim amilase pada praktikum Bu.
rumusan masalahnya lalu Rumusan masalahnya itu apa fungsi enzim amilase pada praktikum kali ini. Terus hipotesisnya itu enzim amilase berfungsi untuk mempercepat pemecahan pati menjadi gula sederhana seperti laktosa dan glukosa. Oke, benar ya. Kelompok selanjutnya Kelompok 3 Bu. boleh. Memiliki tujuan yaitu menganalisis pengaruh faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dalam memecah pati. Rumusan masalahnya itu faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim dalam memecah pati. Hipotesisnya? Hipotesisnya itu aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, sumber asal enzim, dan kondisi lingkungan tempat enzim bekerja. Oke. Yang terakhir. Tujuannya menganalisis aktivitas enzim dari sumber ekstrak biji itu biji kecambah terhadap pati. Rumusan masalahnya boleh Atika Rasana. Misalnya itu bagaimana sih efektivitas kerja dari si enzim amilase dari sumber yang kita gunakan tersebut gitu Bu. Dan hipotesisnya bahwa biji kecambah itu seperti kacang hijau memiliki kandungan enzim amilase yang cukup tinggi. Oke, betul ya. Nanti kita buktikan melalui praktikum kali ini. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya sudah dibagikan ya ke grup. Boleh dibaca. Nah, tujuannya itu praktikum kali ini yaitu mengetahui kemampuan enzim amilase yang diekstrak dari biji kecambah dalam menghidrolisis pati. Alat bahannya itu kan ada mortal alu, bas plastik, pipet tetes, bas ukur, plat tetes, pengaduk, bahannya ekstrak biji kecambah, larutan padi 1% dan larutan biodik. Nah, untuk alat kerjanya bisa dibaca sendiri. Untuk hasil pengamatannya, yang pertama kontrol tanpa enzim itu nanti berubah, ada perubahan warnanya atau tidak, lalu menjadi warna apa. Terus keterangannya itu kenapa bisa berubah warna dari percobaan itu. Nanti lalu ada pertanyaan yang bisa kalian jawab per kelompok 1. Oke, boleh lakukan praktikum sekarang. Nanti kalian bisa menggunakan buku atau handphone cari-cari di internet untuk menguji apakah benar dengan teori yang ada.
betul. Oh, ibunya masak. Oke. Namanya apa sih? Ini buat percobaan. Kedua. Ini tolong ya, Bu. Ya, tanpa enzim. Ini udah kamu tuangin. Udah lewat. Boleh lakukan percobaan yang pertama. Oh, yang ini nih, yang baru ini siapa nih maunya? Aduh, boleh. Sampai dia warnanya jadi semua. Iya. Ini oranye. Ini waktu keberapa ini? Lagi sampai bening nggak? Biru. Pink. Belum tetes dia, ya kan? Udah. Nggak apa. Dua pantai dua. Oh, udah beli. Oh, sorry. Ayo lagi. Satu. Jangan lemes dia. Mana lu? Biru. Udah belum? Lagi. Udah. Ikut di mana sih dia kan bisa diajak kok. Dia lagi. Oke. 1, 2. Bening tuh. Belum. Coba. Ih bening bro. Apa sih? Masa bening? Ini warna ya. Ya nggak apa-apa deh. Bola. Awas ini nanti ketendang. Senggol. Tiup nih. Sabar, Bu. Nanti lama-lama kayaknya rambutnya hilang. Butuh waktu berapa? Kayak waktu Ini sudah 11. iya. Nah, itu kurang ada sih.
kali 35 jam. Kalau Ini hasilnya dulu, bisa ini 7. belum. Oh iya, Ini yang biasa. Oh. enzim. Apa yang coba kasih ya dulu. Ya kan ya Bu? Iya. Kasih. Amatin warganya Warna. Oh dia. Ya kenapa tuh nanti? Karena dia nggak ada patinya. Ini warnanya lucu banget. Kenapa? Udah? Udah, Bu. Foto dulu hasilnya buat laporan. Foto. Laporannya tertulis ya, gak boleh. Ini yang penting. Dia lagi monitor. Yang ini ya. Iya nih tuh. Yang ini penting nih. Iya Nah, bener. penting banget tuh. Transparan. Nah, beresin ya. Banget mau banget. Oh iya. Udah kalian aja yang pakai. Boleh bisa Bu. Ini telat gak, Bu? Masih Bu. Masih, Bu. Boleh perwakilan dari semua kelompok, satu kelompok saja untuk menjelaskan hasil yang kalian temukan tadi. Satu dulu Bu. Satu kelompok aja. Kelompok satu ya, Agustin dan Galuh. Ayo, boleh maju ke depan. Dua-duanya maju. Boleh kelompok yang tadi kita udah diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil percobaan pada kali ini. Lanjut ya. Jadi hasil praktikum dari enzimasi tadi itu iodin atau larutan glucose itu digunakan sebagai indikator untuk mengecek keberadaan pati. Fungsinya sangat penting untuk mendeteksi apakah pati masih ada atau sudah dipecah oleh enzim amilase. Nah, tadi kan kita udah coba ya percobaan ini tanpa enzim amilase. Kenapa berwarna hijau? Karena biji kecambah kacang hijau itu merupakan sumber alami enzim amilase yang aktif. Saat proses perkecambahan terjadi, biji mulai memecah cadangan makanan seperti pati menjadi gula sederhana untuk pertumbuhan embrio. Dalam proses ini, enzim amilase diproduksi secara alami oleh biji dan menjadi sangat aktif. Oleh karena itu, kecambah kacang hijau cocok untuk menunjukkan aktivitas amilase terhadap terhadap pati. Nah, selanjutnya itu fungsi enzim amilase dalam tubuh manusia itu berguna untuk memecah molekul pati atau amilo menjadi gula sederhana yang dapat diserap dan digunakan sebagai sumber energi. Ya, semuanya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Betul ya, karena tadi kita sudah melakukan percobaan terbentuk warna bening itu karena kecambah itu menunjukkan pati sudah terhidrolisis menjadi gula reduksi. Yang tidak menjadi bening itu kan tanpa enzim ya. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa tanpa enzim itu tidak mampu menghidrolisis pati menjadi gula reduksi. Oke, selanjutnya. Nah, gua akan menjelaskan sedikit. Enzim amilase pada biji kecambah itu berfungsi untuk memecah pati. Jadi kan tadi hasilnya
patinya memecah menjadi gula sederhana seperti glukosa yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkecambahan biji. Enzim ini sangat penting karena menyediakan sumber energi yang dibutuhkan embrio selama proses perkecambahan. Lalu kacang hijau itu merupakan biji-bijian yang mudah didapat dan perkecambahannya cepat. Dalam pertumbuhannya, biji kacang hijau itu memerlukan suatu energi yang merombak senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Secara alami, biji kacang hijau mampu memproduksi enzim amilase yang digunakan untuk merombak senyawa karbohidrat. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan isolasi tadi. Aktivitas enzim itu tergantung seperti kondisi sumber enzim, letak enzim, kecermatan kerja, bahan dan cara ekstraksi yang dipergunakan, serta pengertian sifat-sifat enzim tersebut. Enzim amilase itu termasuk ekstraseluler sehingga mengekstraknya relatif mudah. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan post test dulu ya sebelum berakhir. Boleh dibuka linknya yang Ibu sudah berikan di grup lewat scroll. Sudah selesai? Sudah semua? Sudah Ibu. Ada yang belum? Oke, sekarang mari kita simpulkan ya dari praktikum yang kalian lakukan. Apa yang bisa kita pelajari tentang enzim amilase dan proses perkecambahan? Siapa yang mau menjawab? Boleh Arsita jawab? Untuk hasilnya ya Bu, Sudah respon Kesimpulan pada praktikum. kita dari kelompok 2 yang ingin jawab IPP yang akan pertama. Jadi tadi dari hasil kesimpulannya itu dari ekstrak biji kecambah tuh mengandung enzim amilase juga gitu loh. Kan biasanya kita pakainya mudah gitu kan Bu. Sekarang kita pakai biji kecambah ya. Iya betul, karena enzim itu kan bisa langsung memecahkan pati ya, makanya muncul si zona terang atau yang kita lihat tadi itu hasilnya kan lebih terang gitu Bu. Jadi setelah ditetes iodin itu karena sebagian pati itu sudah terdegradasi sama si gula yang enggak bereaksi dengan si iodin seperti itu. Yang apa ya? Iya, jadi tuh ini tuh juga menarik gitu loh. Jadi metode kan itu kan kita pakai pati sama iodin tuh. Nah itu jadi tuh metode itu sederhana gitu dan efektif buat metode enzim secara langsung secara visual gitu. Iya betul. Jadi itu bisa dari praktikum ini tuh bisa dimanfaatkan juga sebagai pembelajaran
didiemin dulu kan, itu selama 1 menit itu juga akan mempengaruhi faktornya. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita tahu nih bahwa enzim amilase itu bekerja aktif saat biji berkecambah karena dibutuhkan untuk mengubah pati menjadi gula yang akan digunakan sebagai energi untuk tubuh. Ini juga menunjukkan bagaimana pencernaan dimulai bahkan sebelum tumbuhan tumbuh sepenuhnya. Selesai ya. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kesulitan dalam praktikum kali ini? Sabaran Bu. Menunggu Iya, hasil. menunggu hasil. Warnanya Bu. Lama Oke. banget perubahannya. Ada yang bikin bingung nggak? Dari warnanya sih Bu. Kan awalnya Terus di tengah-tengah udah ada mau ganti, terus kayak Warna lagi. warna. terus ada begini deh. Nanti itu dijadikan bahan pembahasan ya. Kenapa Iya. warnanya awalnya ungu, terus nanti akhirnya kenapa bening, terus kenapa yang pati tanpa enzim itu kenapa warnanya biru tidak berubah. Oke. Terima kasih atas kerja keras kalian dan semangat kalian hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang